Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua yang hadir di sini. Yang saya hormati Mas Bambang, Mas Simon, Mas Isan, Anton. Saya hormati teman-teman dari Pesona Udu dan kawan-kawan para kepala sekolah dan guru. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat bagi Pesona Udu yang telah menjadi salah satu frontrunner saya kira dalam mengembangkan ICT di dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Dan kita lihat tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Simon dan Pak Ihsan, bagaimana ICT ini bisa kita manfaatkan semakin mungkin untuk kita meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pada kesempatan ini saya mencoba menyampaikan beberapa hal yang melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Simon dan Pak Ihsan mengenai bagaimana hal-hal yang kita perlu perhatikan dalam upaya kita mengembangkan pada M-nya adalah meningkatkan mutu pendidikan. Jadi di mana ICT di sini bisa menjadi salah satu bagian penting untuk meningkatkan mutu pendidikan, karena itu yang menjadi ukuran akhirnya. Tadi kan ditanya oleh Pak Simon, apakah orang sudah bawa tablet itu identik sudah dengan berkualitas atau ICT man gitu ya. Orang bawa komputer, tadi Mas Ihsan paparannya pakai BlackBerry dan lain-lain itu kan, dulu nggak ada yang kayak gitu, sekarang pakai BlackBerry gitu. Tapi bisa juga ada orang lihat BlackBerry, lihat video porno dia ternyata, bukan ngajar gitu kan. Jadi lain-lain. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada kita semua bahwa the big problem daripada Indonesia adalah bagaimana kita meningkatkan mutu pendidikan. Dan ketika kita mutu pendidikan, maka kita melihat kepada orangnya. Jadi nanti bukan hanya komputer isinya, tapi orang yang mengoperasikan itulah yang harus kita tingkatkan quality. That's the end-nya gitu. Ya, jadi sudah kita lihat semua ICT ini merubah dunia. Kita sudah masuk pada e-learning. Ini sudah hal-hal yang sudah kita lihat semua. Handphone, smartphone, Sony, internet, modem dan seterusnya. Dan kemudian kita Indonesia mungkin sudah dulu 15 posisi. Sekarang di Asia kita sudah yang ke 2, 3, 4, 5 ya. Jadi Indonesia dan meningkat penggunaan internetnya, tapi masih ada big gap antara negara maju ya yang sana ini, ya ini negara maju. Ini saya belum paham ICT ya. Jadi kalau yang atas itu adalah negara-negara maju, negara-negara berkembang, kita masih begini. Jadi walaupun kita berkembang, kita masih kalah. Tapi dari sini kita lihat bahwa internet ini sudah menjadi bagian dari kehidupan. Ya. Saya nggak usah jauh-jauh, yang paling kecil saja ya. Tukang sayur di rumah saya dia sekarang udah pakai internet dia. Dan dia udah pakai handphone, dia telepon istri saya, Bu mau pesan apa, jengkol, garam, oh ya makasih, tak dianterin pakai motor, jadi sudah pakai mobile dia. Yang dulu bisnisnya gak ada tukang sayur. Tadi pagi saya jogging gitu ya, tuh, lagi jogging, saya kira dia tukang pulung ya, duduk dia pakai handphone, tukang pulung kan, koordinasi sama istrinya kan. Jadi saya lihat kita bukan ini saja, kalau itu sudah tukang pulung duduk sambil ngerokok pagi-pagi 5:30 koordinasi sama istrinya ya. Nah kemudian tukang sayur di rumah saya begitu. Kalau saya pesan mie bakso hijau, saya telepon Pak Indra, oh Pak Indra, oh iya Pak, bubur ayam ini anterin gitu. Ini bisa big business, sudah berubah cara kita melakukannya. Mobil seluler di mana kalau kita lihat mobil seluler itu sudah jauh dari fixed phone. Bahkan jumlahnya sudah lebih karena satu orang punya 3 telepon. Jadi kalau penduduk satu kota itu 100 juta, mungkin pengguna handphonenya bisa 300 juta gitu. Satu orang punya 3 handphone, satu untuk bisnis, satu untuk pacar, satu untuk lengkap semuanya gitu. Ya, jadi ada. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, ini yang nggak bisa dihindarkan lagi, ada e-news, e-commerce, e-business, segala macam. Dan kemudian ada factory dan e-crime. Tadi yang dilihat oleh Mas Simon awal-awal daripada e-crime itu, pornografi, penis dan seterusnya. Ya, jadi dan muncul hal-hal yang mungkin pada abad 20 nggak ada. Jadi ada kejahatan-kejahatan baru juga muncul seiring dengan adanya ICT tersebut ya. Jadi misalnya Indonesia ini termasuk negara nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ketujuh dalam melakukan fraud
yang menggunakan internet. Jadi kita tukang tipu juga, kita tukang bohong, kita melakukan segala macam, kita karder namanya, jadi kita manipulasi. Dan Indonesia memalukan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke-7 kita. Ya. Jadi yang 10 countries by attempted click fraud rate. Ya. Nah kalau dilihat dari kejahatannya, ada kejahatan baru, non-delivery, auction fraud, kredit, confidence, dan lain sebagainya. Saya pernah ketipu tuh, beli barang nggak di deliver gitu ya, beli barang baterai. Sehingga ini juga menyebabkan kita sebagai high risk countries. Jadi saya akan menunjukkan kepada kawan-kawan sekalian bahwa teknologi ICT yang kita miliki ternyata bukan hanya memajukan Indonesia, tapi bisa melepaskan kita pada negara yang high risk. Jadi orang malas investasi di sini, begitu kan? Kalau kita menggunakan pada sisi yang salah. Jadi dia menjadi lifestyle, learning by doing, step by step. Jadi saya katakan kenapa learning by doing? Karena si tukang-tukang tadi belajar, dia nggak pakai pendidikan kayak personal dulu sekarang. Dia hanya klik-klik, dia belajar dengan melakukan, dan tiba-tiba dia menjadi ahli. Ya? Nah, mari kita masuk pada pendidikan. Masalah dan tantangan pendidikan Indonesia adalah mutu. Sekali lagi mutu. Kalau ada orang takut ujian nasional, karena dia nggak bermutu. Kalau ada guru menyuruh anak-anak yang mencontek, karena dia tidak bermutu. Kalau orang bermutu dikombin dengan punya moral, dia nggak akan lakukan itu. Nah ini yang harus kita lakukan sekali. Kita mesti membangun sensitivitas. Kalau melakukan hal yang salah, itu kita rasa nggak enak hati itu. Nah itu mesti benar. Tapi kalau sudah melakukan hal yang salah, kita tenang aja, cool aja, Pak, ini udah brengsek negara ini. Ya. Jadi itu yang satu. Tadi saya ngomong sama Mas Bambang. Kan tadi saya lupa nama Anda. Pak Simon, saya itu udah tua juga kayaknya. Pak Simon bilang, ya kan, bahwa nanti ujian nasional pakai tablet. Lalu Mas Bambang mengatakan bahwa kalau dengan gini Pak, nanti kontaknya dihilangkan langsung dan bisa murah karena tabletnya murah. Saya cuma ngomong sama dia tadi, di Indonesia ini hal yang murah itu tidak disenangi. Gitu. Hal yang murah ini tidak disenangi. Nanti dia dimusuhin semua orang. Gitu. Saya yakin itu, jangan aja. Kenapa? I've been there. Jadi isu daripada ujian nasional itu adalah kebocoran. Ya, kebocoran. Dan kita nggak perlu pakai pengawal polisi, pengawal segala macam. Bagaimana melakukannya? Saya uji coba di 5 kabupaten kota. Jadi apa yang saya lakukan di 5 kabupaten kota itu, saya bikin a safe house. Safe house itu adalah rumah yang diawasi dengan kamera, dengan jelas, pokoknya tertutup, hanya ada 2 PC di sana dengan sambungan internet. Lalu di dalam rumah itu saya pasang high speed fotokopi atau high speed reproductor. Nah kalau ujian jam 7, jam 8 ujian nasional, jam 3 pagi saya download soalnya pakai enkripsi ke situ, lalu diperbanyak hanya untuk kabupaten kota tersebut. Dan hanya cukup waktu 2 jam saya cukup perbanyak untuk anak-anak di kabupaten kota tersebut. Saya pak semuanya, jam 6 pergi mobil ke keliling kabupaten kota itu, jam 7 setengah 8 soal sampai di sana, tidak ada waktu untuk bocor. Dan harganya pun murah meriah. Karena apa? Dalam sekejap sudah kembali investasi. Tapi itu nggak disenangin kan di Republik ini. Karena ada yang miskin mendadak yang gua mati di sini gitu. Jadi aku udah coba gitu. Tapi saya yakin pada suatu saat ide-ide seperti ini akan jalan. Jadi saya masih mengalah pada waktu saya jadi dirjen dulu ya. Masih melaksanakan beberapa hal yang konvensional, tapi itu nanti akan kita laksanakan termasuk idenya Pak Bambang Iwono yang bagaimana kita menjalankan. Negara ini harus nanti bisa mengembangkan satu pola pemikiran bahwa makin efisien, makin efektif bagus, dan makin bermoral, makin bagus. Jangan kita nggak percaya diri bahwa jujur itu ekivalen dengan miskin. Nah ini yang berbahaya menurut saya kalau kita lakukan itu. Jadi kalau kita dalam internet harus dikaitkan dengan integrity, ya Pak ya. Oke, nah sebelum saya ngomong internet saja, maka dalam abad 21 ketika kita menggunakan Pesona Edu, menggunakan software dan segala macam, dia tidak jalan dengan sendirian. Yang pertama kali bangun nasionalis sejati.
patriotik, menguasai bahasa Indonesia, berkarakter Indonesia. Ini kita bangun. Jangan kalau kita menggunakan teknologi terus seperti kita nggak pakai bahasa Indonesia, loading, oke itu loading, udah biasa, begitu download. Tapi kita harus bangga dengan bangsa kita. Justru di dalam abad globalisasi yang seperti ini, karakter Indonesia tuh mesti kelihatan. Kalau saya kuliah dulu, satu-satunya Indonesia di Illinois, saya kasih lihat bahwa saya Indonesia, pakai bendera merah putih di sini, saya kerja keras, dia bilang, Dra, I think you are quite different. What do you mean? I thought Indonesian people are lazy. Saya bilang, ya kayak gitu. Nah, saya buktikan bahwa orang Indonesia tidak malas gitu ya. Jadi itu. Yang kedua, baru bangun soft skill-nya. Tadi Pak Istan sudah mengangkat dua hal, bagaimana komputer dan isinya. Tapi manusia yang mengoperasikan itu dibentuk. Kalau tidak nanti dia tukang tipu pakai internet. Mempunyai sikap yang positif terhadap olahraga. Saya katakan olahraga bukan karena saya olahragawan ya. Orang tuh harus punya apresiasi positif. Amerika tuh 98% rakyatnya having a positive attitude to olahraga. Kenapa? Dia sportif, dia gembira, dia pantang menyerah dan seterusnya. Ya. Baru sains dan teknologi dan second language apa saja, bahasa Arab, bahasa Cina, Spanyol kayak ini kualifikasinya Pak. Ya. Nah mengapa? Karena tantangan zaman memang memerlukan manusia dengan kompetensi tersebut. Ya kan harus, kalau tidak begitu liwat kita. Ya. Kita harus berubah, kita harus bisa berubah karena kalau yang nggak berubah kita akan dilanda oleh perubahan tersebut. Nah Indonesia memang sudah melakukan berbagai perubahan dalam kurikulum tadi. Kalau dulu fragmented, sekarang dia integrated kurikulum. Bisa didukung oleh ICT. Kalau dulu pasif, sekarang aktif. Bisa didukung oleh ICT. Kalau dulu textbook driven, bisa dengan research driven. Dengan menggunakan website dan lain sebagainya. Diversity bisa di cover dengan ICT. Time based, outcome based dan seterusnya. Student center, performance project dan seterusnya. Jadi memang ICT bisa menjadi alat yang mempermudah transformasi kita dari pola lama ke pola baru. Jelas itu. Bisa membantu dia. Tapi dia bukan berarti terus orang cuma ngetak-ngetik di depan saja. Dia harus diimbangi dengan teater, dengan olahraga, dengan berorganisasi untuk membangun soft skill-nya tadi. Kenapa? Anda lihat di sini bahwa orang yang berhasil adalah orang yang mempunyai interpersonal skill. Interpersonal skill tidak muncul kalau main iPad aja. Interpersonal skill tidak main cuma ngetik di depan komputer saja. Dia harus bergaul. Orang yang bisa bekerja sama, apalagi kalau dia cuma ngetik di depan aja, dia nggak bisa bekerja sama. Pak Simon memang dia pandai, dia marketing kan beliau. Dia ngerti dengan segala macam. Dia bisa bekerja sama orangnya, paparan, ngobrol. Di mana dia belajar? Ya di organisasi, latihan, training. Kalau cuma di depan komputer aja, dia nggak akan punya skill seperti itu. Ya. Jadi oleh karena itu, saya ingin mengatakan pada kawan-kawan, ICT manfaatkan habis-habisan, but don't forget olahraga, berorganisasi, dan lain sebagainya. Bahkan academic success itu hanya yang ketujuh. Jadi kalau saya daftar ke Illinois, dulu kampus saya itu one of the best university di dunia, nomor 1 teknik sipilnya. Jadi saya teknik sipil, datang ke sana. Kalau dilihat dari straight A, ya semua juga angkanya A semua di situ. Nggak kagum-kagum orang Illinois. Oh, semua juga A semua juga pintar, dianggapnya begitu. Tapi yang dia lihat rekomendasinya dari siapa? He got recommendation from Mr. Bambang Yuwono, gitu deh. I know him, he's a good man. Dia gini. Itu yang dia akui. Kenapa apa? Bambang Yuwono refleksi daripada karakter. Kalau dia udah kasih rekomendasi, pasti orang yang direkomendasi itu karakternya benar. I know him for quite some time. He is under my supervision, hardworking person, eager to improve his quality, discipline. He is going to be a good asset for the company and for the university. Itu misalnya. Itu. Jadi ketika kita mau maju, karakter tadi dibangun. Jadi jangan nanti Bapak kasih ICT, lupa membentuk karakter. One of the big problem of Indonesia sekarang, kenapa? Karakter kita yang global. Apalagi pada karakter pemimpin.
Kalau ICT-nya mungkin jago. Buktinya tadi Pak Simon kasih lihat menggoogle penis jago, menggoogle itu jago. Itu kan nah, dari tanya diangkat oleh Pak Isan tadi bahwa dengan ICT bisa merangsang semuanya, dengar, katakan dan kerjakan, tapi harus dengan kerja keras. Ini yang abadi. Jadi bukan ini abad 21 kita pakai ICT kita malas-malasan, nggak akan maju. Yang abadi adalah disiplin, kerja keras dan seterusnya. Ya, oleh karena itu dalam sekolah memang bisa dimanfaatkan e-learning. Di dalam e-learningnya ada e-supervision, ada pengawasan, ada quality assurance, ada evaluasi, ada pembelajaran dan manajemen dari sekolahnya. Jadi memang membuka era baru di dalam pengelolaan dan upaya-upaya peningkatan mutu, termasuk si tukang sayur yang sudah menggunakan cara-cara ICT di dalam mengembangkan bisnisnya. Ya, jadi bahkan akses kepada mahasiswa pun bisa personal. Yang pintar kita kasih tugas lebih berat, yang setengah pintar kita sesuaikan, guru kita bisa sesuaikan dengan ICT ini. Oleh karena itu potensinya akan sangat besar sekali. Akses kepada data dan informasi, distance education, jarak jauh, beyond of the classroom, everywhere. Tadi kata Pak Simon, anywhere. Saya tulis juga begitu rupanya. Untuk simulasi, modeling, plus parallel dan speed. Ini nomor 2, saya sudah terapkan. Nomor 2, jadi bukan ngomong aja. Di NTT, kita melatih 200 guru yang ada di desa-desa terpencil. Guru-guru itu tidak bisa datang ke Kupang, karena kalau dia datang ke Kupang, nggak ada guru di sana. Tapi gurunya cuma D3, dia harus di S1 baru sertifikasi. Lalu apa yang kita lakukan? Saya join dengan Pertamina, dengan Siamolek. Kita bikin pusat-pusat di beberapa titik, kita bangunkan parabolanya, visatnya begitu. Lalu kita kerjasama dengan Undana, saya broadcast bahannya ke titik-titik tadi. Jadi guru-guru tadi setelah mengajar jam 1 siang, dia pergi ke kelas, nonton TV, dia belajar. Tapi tidak itu saja, karena kalau itu saja nggak disiplin, bohong dia. Sesekali kita datang guru kunjung, PR-nya kita pakai internet. Jadi begitu dia selesai program ini nanti, dia mahir menggunakan internet, dia meningkat kompetensinya, dan dia bisa ikut sertifikasi. Banyak tantangannya. Jangan dikira, iya pakai internet jarak jauh gampang. Nggak kayak gitu. Mengoperasikan ini, alatnya kesambar petir. Kita mesti datangin dari Jakarta, perbaiki. Dia kesambar petir. Sampai di sana, Pak, gimana hidupnya? Tombolnya nggak ada. Kita bikin pelatihan dulu lagi. Ya kan? Jadi jangan dikira gampang. Dan coba Anda pergi ya, terbang dari sini ke Kupang 3,5 jam, dari Kupang ke Atambua 5 jam, naik mobil saya, sampai di sana jam 9, untung ada restoran Padang. Jadi saya makan dulu restoran Padang. Ya kan? Nah, berbagai problem dalam menerapkan itu. Dari masalah sikap, kerja, disiplin, hardware, dan jadi implementasi pun juga tidak seperti gini, ya. Ada kerja keras. Oke? Kita bisa belajar sendiri, dan saya setuju sama Bapak di ITB sekarang. Kita tidak suruh mahasiswa belajar di library, udah kuno tuh. Jadi semua taman-taman di ITB kasih hotspot, kasih tempat duduk. Jadi dia sambil duduk kerja belajar. Memang konsep belajar sudah berubah dengan adanya ICT. Jadi kita colokan itu mesti dibangun yang banyak. Ternyata Pak Simon itu meningkatkan biaya listrik yang belum dihitung oleh ITB. Ya kalau 1-2 orang Pak nombong cari charger, murah. Coba Anda bayangkan ada 10.000 mahasiswa nyolong kali sekian watt, berapa ribu watt itu. Jadi kita dapat juga kenapa bill listrik tinggi ini. Gak pernah dihitung oleh rektor ITB ada peningkatan penggunaan listrik karena pada nyolok di charger. Jadi peningkatan terus. Jadi di Amerika meningkat ya, dari peningkatan online education. Jadi ini juga salah satu yang salah satu opsi. Bapak-bapak ya, pengalaman saya datang ke MIT, online education is nice to hear. Tetapi the big challenge adalah pendidikan. Disiplin. Nah ini yang problem sama Indonesia. Kalau dia datang memang untuk meningkatkan kompetensinya, dia bisa memanfaatkan online education. Tapi kalau cuma sekedar asal gue gelar aja dah, pokoknya gue S1 aja, bodo amat, nggak ada artinya.
karena dia duduk, dia nggak belajar apa-apa, nggak diawasi dan seterusnya. Jadi kita ada hal. Keuntungannya banyak, tadi sudah kita sampaikan, bisa kita manfaatkan. Ya. Kemudian tantangannya, nah ini yang saya katakan. Jadi tantangan yang pertama adalah tradisional tidak mau berubah. Jadi banyak orang Indonesia nggak mau berubah. Tradisional, mental block, dan malas. Ya, kita orang Indonesia ngakui malas. Malas. Saya waktu menerapkan yang 200 orang itu Pak Bambang, salah satu ini saya malas. Jadi saya bilang, kamu kalau malas begini terus, maka kamu akan menjadi malas dikasih Tuhan. Kebetulan agama saya Islam, agama mereka beda, ya kan? Saya bilang di Islam itu ada satu hadis qudsi berbunyi begini, aku seperti yang disangkakan oleh umatku. Jadi kalau Anda berkhayal, gue malas, dikasih benar malas gitu. Jadi kalau Anda begitu terus menyangka gue gak enak ini, saya nggak mampu lah nih, saya nggak bisa lah, ya dikasih nggak bisa beneran. Gitu ya. Jadi harus kita berpikiran positif. Dana yang terbatas, tidak adanya supervision, kontrol, dan harus ada yang disebut e-attitude atau e-habit. Yang tadi, organisasi kerja keras, jujur, seterusnya. Ya. Tantangan technical kita temuin, stay motivated itu ada. Ini beberapa masalah yang dialami oleh negara maju, self discipline. Ya, it's difficult to improve oral and communication skill. Jadi terlalu banyak di komputer dan kemudian memerlukan waktu yang lebih dan seterusnya. Ya. Oke, komputer tidak punya perasaan, itu saya bilang tidak bisa memotivasi seperti layaknya dulu. Ya kan, gue nggak bisa melotot kayak saya gitu komputer. Dia tenang aja, kita marah dia, gambarnya personal itu biasa aja, nggak tiba-tiba jadi galak, muncul headsetan begitu, weh, males lu gitu, enggak. Dia biasa-biasa aja, nggak ada emotikonnya dia. Mungkin nanti ada emotikonnya Pak Bambang ya. Jadi kalau kita rada males, dia langsung bilang, males kamu. Gitu. Sekarang belum ada emotikon di dalam situ. Gitu. Bekerja terlalu lama di depan komputer tidak baik untuk kesehatan, menjadikan manusia asosial, diperlukan disiplin yang tinggi. Ya. Ini saya tegakkan betul di rumah saya. Kalau makan dan segala macam, handphone taruh di situ. Ngomong sama orang tua, lo taruh handphone di situ. Gak ada yang begini-begini. Gitu. Di kelas saya lihat masa, kamu keluar. Itu aja. Itu mesti ditegakkan. Kalau tidak nanti berkembang habit tertentu. Jadi, mama gimana ya? Gini, oke. Oh, ya. Jadi memang multitasking dia. Gitu, kan? Halo dia, how are you? Oke. Tadi jadi nonton oke. Ya nggak enak menurut saya. Saya sih manusia biasa. Kalau saya ngomong sama orang, saya ingin dia fokus sama saya. Gitu. Jadi Pak mahasiswa, tak keluarnya, Mbak, ya Pak, sini. Kamu keluar dulu pacaran di sana sampai selesai, nanti masuk lagi di sini. ya oke, gitu. Matiin sekarang. Ya mesti begitu, biar mahasiswa IDB bodo amat. Ya. Musuh terbesar adalah diri sendiri. Jadi kalau kawan-kawan nanti menghambat diri sendiri, sebenarnya bukan darah, bukan ini. Kemauan yang nggak ada. Kalau nanti sudah ada kemauan, ada keinginan, there is many ways to finance apapun. Ini bagaimana ya, mencobalah. Mulailah dengan hal-hal yang relatif sederhana. E-habit perlu dilatih dengan dibangun bit by bit, satu demi satu, dan tidak ada shortcut berlatih. Ya. School culture-nya seperti itu. Ini yang saya selalu sampaikan di akhir paparan saya, bahwa kalaupun kawan-kawan punya potensi yang besar, tapi kalau malas tidak akan menghasilkan apa-apa. Kalaupun potensinya kecil, tapi stay motivated, maka akan produce sesuatu yang besar, gitu ya. Jadi motivasi yang tak terhingga dikali angka kecil, angkanya tak terhingga. Tapi potensi yang tak terhingga dikali motivasi yang nol, hasilnya nol juga. Jadi motivation is very important in everything we do, terutama dalam peningkatan mutu. Ya. Nah ini yang terakhir, Bung Karno ajarkan kita kerja keras. Ya. Jadi kawan-kawan silakan memanfaatkan ICT, silakan menggunakan semuanya. Tapi ada hal-hal yang langgeng di sepanjang hidup kita, yaitu disiplin, kerja keras, dan integritas moral. Itu yang kalian jaga. Sehingga tidak menjadi hobi-hobi yang tadi disampaikan Pak Simon tadi kan. Wah ini, mungkin kalau dicari lagi banyak lagi Pak ya. Porno, nude, segala macam begitu. Indonesia nomor satu, kan memalukan kita. Kita mestinya diklik Science and Technology Indonesia. Gitu kan. How to improve Indonesia. Alleviate kemiskinan Indonesia. Sekarang ini
What is the corrupt country? Indonesia, begitu. Siapa yang akses pornografi paling besar? Indonesia. Itu kan nggak baik, begitu. Jadi nanti kawan-kawan silakan melakukan berbagai pemanfaatkan. ICT sudah dibuka oleh Pesona Edu, salah satu yang saya kira front runner here di Indonesia, sudah dipakai, bisa dimanfaatkan juga. Dan memang dengan melakukan forum-forum seperti ini bagus Pak. Jadi kami di dunia civil engineering, dunia saya itu ada namanya software yang namanya ETAPS. ETAPS itu adalah untuk merancang bangunan multi-story building terhadap gaya gempa, angin, dan seterusnya. Dan ada juga yang namanya SAP. SAP itu adalah seperti yang sama. Nah, setelah ETAPS itu dibuat, sekarang sudah generasi yang ke-11, dibuat oleh kawan-kawan dari Berkeley, dipakai oleh teman-teman di dunia, mereka memang membuat forum seperti ini. Apa yang terjadi? Yang merancang ETAPS sendiri heran. Begitu banyak penggunaan-penggunaan, kembangan-kembangan yang tidak terpikirkan oleh dia, tapi dikasih contoh, ternyata bisa ini, bisa ini, bisa ini. Sehingga akhirnya ETAPS tersebut, ya, komputer software itu menjadi berkembang, bukan sekedar karena programmernya yang jago di origin, tapi karena input dari penggunanya. Jadi ternyata oleh pengguna dimodify, ternyata bisa begini, kalau diginiin dikit menjadi begini, inputnya begini, reaksinya begini, begitu. Atau ketemu bugsnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi saya pikir this is a very good forum, strategic one, sehingga kita melakukan apa yang disebut sebagai continuous improvement. Selamat mengembangkan mutu pendidikan antara lain dengan ICT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.